Ini kelihatan simpel, tapi menenangkan. Kalian punya tujuan itu, orang kalau jelas tujuan itu kan lebih nyaman, hidupmu lebih tenang. Bahwa saya harus ke situ. Kalau belum punya, berarti kamu masih dalam kondisi bingung. Mau apa? Bayangkan, mau apanya belum jelas, kalian sudah melakukan sesuatu, sudah mencapai sesuatu. Padahal itu mungkin tidak sama dengan keinginanmu nanti. Baik, ini semoga sudah mulai tercium baunya arah diskusi kita malam hari ini. Ya, ini malam hari ini kita membahas makna hidup dan tujuan hidup. Kalau tujuan itu pertanyaannya apa yang ingin saya capai. Kalau makna hidup itu pertanyaannya mengapa hidup saya ini masih bernilai, masih bermakna. Ini nanti uraian kita panjang, kita kasih ilustrasi biar teman-teman gampang memahaminya. Jadi hidup tanpa makna tapi punya tujuan itu biasanya dangkal. Orang ingin senang-senang saja. Tapi hidup tanpa tujuan, punya makna saja, itu biasanya yang ngomong besar tapi tidak ada konkretnya. Tidak ada tujuannya. Ini sederhananya itu, saya pakai ilustrasi saja biar teman-teman paham. Contoh ya, ada orang mengilustrasikan hidup ini seperti perjalanan. Nah, tujuan hidup itu alamat yang ingin kita capai. Saya ingin ke Solo, saya ingin ke Jakarta. Nah, Jakarta, Solo itu tujuan. Di sana saya akan diskusi dengan teman-teman dari kampus sana. Nah, ini alasan mengapa kok saya melakukan perjalanan itu. Jadi, diskusi itu makna hidupnya. Solo itu tujuannya. Tanpa tujuan, jadi wacana saja. Saya ingin diskusi ya dengan teman-teman di Jakarta, dengan teman-teman di Solo. Gitu. Tapi saya tidak jalan-jalan ke sana. Tidak tahu tujuannya. Tanpa ada makna, tanpa ada diskusinya tadi, saya ingin ke Solo, saya ingin ke Jakarta, ngapain? Tidak tahu. Entah di sana mau apa, itu berarti kita tidak punya makna. Itu bedanya tujuan dan makna. Atau seperti rumah, bangunan. Nah, tujuan itu mungkin kalian pesan ke arsitek untuk digambarkan rancangan rumahmu besok bagaimana. Kalau makna itu alasanmu mengapa rumah itu kamu bangun. Tanpa tujuan, tanpa rancangan, ya rumahmu tidak akan selesai. Tapi tanpa makna, mungkin rumahmu megah luar biasa, tapi kamu tidak menikmati. Jadi itu bedanya ya, tujuan dan makna. Atau seperti musik. Tujuan itu ya nadanya, lagu yang ingin dimainkan, penyanyi yang menyanyikannya, itu tujuannya. Kalau makna itu alasan mengapa lagu itu yang kamu dengarkan, penyanyi itu yang kamu sukai. Itu makna. Jadi tanpa ada tujuan, tidak akan lahir musik. Kamu cuma berteori tentang pentingnya musik, enaknya musik. Tapi kalau tanpa ada makna, musik itu hanya sekedar suara saja. Mungkin suara yang berirama, yang enak didengarkan. Tapi kamu tidak bisa memberi alasan mengapa itu enak, mengapa itu penting, dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi itu bedanya tujuan dan makna. Masih bingung? Tak kasih contoh. Oke, contoh ya. Guru misalnya.
Guru itu tujuan hidupnya ingin jadi dosen di kampus yang ternama, kemudian nulis buku yang populer, kemudian nanti melahirkan mahasiswa yang kualitas tinggi. Nah, itu tujuan hidupnya. Makna hidupnya, beliau merasa bahwa aku ini berharga karena bisa mencerdaskan generasi, bisa mewariskan ilmu, bisa berkontribusi pada masyarakat. Nah, ini makna hidup. Makanya kalian kalau punya tujuan tapi tidak punya makna, tulisannya banyak sih tapi dia tidak merasa apa-apa, hampa. Atau maknanya lengkap tapi tujuannya tidak jalan. Ingin mencerdaskan generasi, ingin mewariskan ilmu, tapi tidak nulis-nulis, tidak ngajar-ngajar. Makna saja tanpa tujuan. Itu kalau guru. Kalau petani misalnya, petani itu tujuannya ingin mengolah sawah, ingin beli traktor sendiri, ingin memperluas lahannya. Ini tujuan. Kalau makna itu merasa hidup berharga karena bisa memberi makan orang banyak lewat padi yang dia tanam, atau karena dia bisa melestarikan tradisi warisan keluarga, atau dia bisa menyatu dengan alam. Dan ini makna namanya. Kalau di organisasi itu nanti ada visi dan misi. Visi itu makna, misi itu tujuan. Itu mudahnya itu ya. Kemudian seniman misalnya, kalian misalnya seniman punya tujuan untuk pameran lukisan sendiri level internasional, membuat karya-karya yang viral, yang booming, itu tujuan. Maknanya menemukan arti hidup, mengekspresikan diri, menyuarakan kegelisahan masyarakat, atau menyentuh hati orang lain. Nah, itu makna. Di situ memang sengaja tidak tak tulis mahasiswa, biar kalian mikir sendiri. Jadi coba kalau mahasiswa kalian punya tujuan apa? Maknamu apa terhadap dirimu? Saya singgung sedikit aktivis sosial. Mungkin ada yang punya ideal ini ya. Mungkin punya tujuan membuat sekolah gratis, melakukan advokasi pendampingan pada orang lain, atau melatih relawan ini itu tujuan. Maknanya hidup bermakna karena bisa membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan lain sebagainya. Itu makna. Nah, nanti sudah tak kasih ilustrasi, sudah tak kasih contoh. Buatlah untuk hidupmu sendiri. Jadi, makna berarti kalian bertanya, apa nilai penting diriku? Dan kalau itu tujuan, apa yang aku tuju. Jadi kalau perjalanan itu, aku itu mau kemana? Kemudian, mengapa aku mau ke situ? Apa pentingnya ke situ? Baik, jadi ini nanti jadi kuncinya orang hidup. Hidup kalau tidak punya tujuan, tentu saja kalian tidak bisa menilai dirimu sukses atau tidak, maju atau tidak. Orang sukses itu kan dia punya tujuan, terus tujuannya tercapai. Lah kalau kalian tidak punya tujuan, mungkin kalian mencapai hal-hal tinggi, tapi kalau itu semula bukan tujuan, maka orang tidak menyebutnya sukses. Alhamdulillah Pak, saya lulus S2 misalnya. Terus, lah memang tujuanmu apa kok kuliah sampai S2 itu? Tidak tahu juga saya Pak. Apa pengen jadi dosen? Tidak juga rasanya, saya tidak bakat jadi dosen. Itu kalian ada capaian, tapi mungkin masih kebingungan kenapa kalian belum punya makna. Apa pentingnya kalian melakukan itu? Kayak kapan itu saya tanya ada mahasiswa tafsir, saya tanya, kalian kuliah
di jurusan tafsir ini cita-citamu apa? Nggak tahu saya Pak, sebenarnya saya ingin dagang Pak. Iya, kuliah jurusan tafsir cita-citanya dagang ternyata. Saya khawatirnya nanti malah jualan ayat akhirnya. Jadi, oke ya. Loh, ini kelihatan simpel, tapi menenangkan. Kalian punya tujuan itu, orang kalau jelas tujuan itu kan lebih nyaman hidupmu, lebih tenang. Bahwa saya harus ke situ. Kalau belum punya berarti kamu masih dalam kondisi bingung. Mau apa? Bayangkan mau apanya belum jelas, kalian sudah melakukan sesuatu, sudah mencapai sesuatu, padahal itu mungkin tidak sama dengan keinginanmu nanti. Nah, ini penting ya, jadi bahan renunganmu. Kalian sudah punyakah tujuan hidup dan makna hidup? Coba ya kita lihat sebentar, apa pentingnya tujuan, apa pentingnya makna di era yang kita sebut ketidakpastian hari ini. Tujuan hidup tadi seperti target. Apa sih pentingnya hari ini? Catatan saya setidaknya 3. Yang pertama, memberi fokus. Di tengah macam-macam distraksi, godaan di sekeliling kita kan hari ini banyak. Informasi membanjir. Kita kebingungan milih mana yang penting, mana yang tidak penting. Cara paling gampang apa? Kita punya tujuan. Jadi ketika ada informasi masuk, godaan muncul, kita bisa lebih kuat karena tujuan saya ke sana loh. Mungkin saya baca berita ini, terpengaruh berita itu, tapi saya tahu arahku harus ke sana. Bayangkan kalau kalian yang belum punya tujuan. Tergoda oleh utara, kalian ke utara. Tergoda oleh selatan, kalian ke selatan. Kalian mudah terdistraksi. Tapi dengan punya tujuan yang jelas, kalian bisa punya fokus. Yo kadang-kadang terlena sebentar tapi bisa cepet-cepet balik. Oh saya harus ke sana, wong tujuanku kemarin itu. Nah ini pentingnya kita punya tujuan. Yang kedua, punya tujuan itu mengurangi kecemasan akan masa depan. Karena apa? Yo paling tidak kalian sudah bisa membayangkan ke depan apa dan bagaimana dirimu. Meskipun juga tidak pasti, tapi kan kalian jelas targetnya, sehingga bisa siap-siap sejak sekarang. Tapi yang tidak punya tujuan, ya dia akan kebingungan. Siap-siap untuk apa? Jadi, kalian tambah cemas tentang masa depan. Kalau punya tujuan, kondisi mungkin berubah, tapi kan kita tinggal beradaptasi, menyesuaikan, tidak masalah. Lebih tenang. Kemudian punya tujuan itu membuat kita mudah beradaptasi. Jadi kalau punya tujuan kan saya ke sana, oh jalannya ditutup, ya sudah saya lewat melipir lewat kiri kan. Tapi kalau kalian tidak punya tujuan, ya bingung ini, jalannya ditutup. Itu wong saya juga belum punya jalan, belum punya tujuan, jalannya ditutup, saya juga tidak jelas. Ini nutup jalan saya apa bukan? Intinya, eranya era ketidakpastian, kalau kalian sendiri juga tidak pasti, tidak punya tujuan, tidak punya makna hidup, selesai sudah. Hidupmu isinya adalah tekanan, stres, kebingungan. Itu yang membuat kalian belakangan rasanya hidupmu lelah. Kalian tidak punya tujuan. Oke, kita lanjutkan. Kalau makna, Pak, apa pentingnya? Orang punya makna itu
bisa membuat dia lebih kuat. Jadi kalau kita punya makna hidup yang jelas, kita sadar nilai diri kita. Punya tujuan, tapi kok gagal, tidak masalah, ayo diulang lagi. Karena kita punya makna diri yang jelas. Yang kedua, mencegah kekosongan eksistensial. Mencegah kehampaan. Ini penyakitnya orang era hari ini, itu kan rasanya hampa. Sudah mencapai sesuatu tapi terus ngapain? Kalian mati-matian pengen lulus. Begitu lulus, iya sih setelah ujian senang, tapi setelah lulus terus hampa lagi. Ini terus mau apa saya ini? Jangan-jangan besok ya sudah kerja tapi juga tidak bisa menikmati, hampa juga. Jangan-jangan setelah nikah juga begitu. Ternyata nikah itu kayak gini ya. Tidak seperti bayangan. Kenapa? Kalian tidak punya makna hidup. Sehingga tidak bisa memaknai apapun di sekelilingmu. Makna hidup itu seperti kacamata. Yang kalian melihat apapun dengan kacamata itu. Tapi kalau tidak punya makna hidup, kamu tidak punya frame, tidak punya kacamata untuk memahami hidupmu. Jadi kalau ditanya, ini penting tidak? Ini baik tidak? Kamu tidak bisa jawab. Nanti kita lihat ya, makna hidup itu ada banyak tipenya. Tapi setidaknya kalian harus punya makna terhadap hidupmu. Makna dan tujuan itu nanti satu paket. Baik, ini masih dasar-dasar ya, masih belum ke gimana kita mengelola makna, mengelola tujuan. Intinya, kalau dengan kata-kata yang ringkas, tujuan itu memberi kita arah hidup. Makna memberi kita alasan untuk hidup. Dan hidup yang utuh memerlukan keduanya. Makna hidup menjawab pertanyaan mengapa kita ada. Tujuan hidup menjawab pertanyaan bagaimana kita harus berjalan. Di era ketidakpastian, makna menjadi jangkar, tujuan menjadi kompas. Semoga bisa ditangkap ya, tak jelasin satu-satu. Tujuan itu menegaskan kita mau kemana, memberi kita arah. Makna itu pertanyaan, mengapa kok kita mau ke sana, itu makna. Tanpa tujuan kita tidak jelas mau kemananya. Tanpa makna kita tidak jelas kenapa kita mau ke situ. Dua-duanya penting dalam hidup kita. Pak, saya mau kuliah, Pak. Mengapa kamu mau kuliah? Biar jadi orang pintar kemudian berguna bagi masyarakat. Nah, ini kamu punya makna diri. Saya ingin jadi pribadi yang pintar dan berguna untuk masyarakat. Jalannya kuliah, tujuan. Jadi kuliah itu targetmu. Tapi kamu punya alasan kenapa kamu target itu. Itulah tujuan dan makna. Nah, makna menjawab mengapa kita ada, tujuan menjawab bagaimana kita berjalan. Makna jadi pengendali, tujuan jadi kompasnya, pengarah. Semoga sudah dipahami ya sekarang bedanya dua aspek ini antara makna hidup dan tujuan hidup. Yuk kita pelan-pelan sekarang mulai masuk bagaimana cara kita membangunnya. Sebenarnya pertanyaan apa sih makna hidupmu kalian yang tahu ya. Ini malam hari ini kita mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan saja.
Coba ya, sekarang menemukan makna, membangun makna. Coba kalian setelah ini nanti, tanyakan dirimu ya. Ini saya tidak tahu berapa, 10 apa berapa pertanyaan itu. Harus bisa jawab. Kalau tidak bisa jawab, latihan. Entah kalian upayakan gimana biar bisa jawab. Kalau kalian bisa jawab, nanti bisa kalian rumuskan. Berarti ini makna hidupku. Hal penting dalam hidupku melalui pertanyaan-pertanyaan ini. Coba ya, kalian tanya yang pertama. Apa sih hal terbaik yang saya syukuri hari ini dalam hidupku? Pasti ada. Kalau tidak ada, kamu sedang mengabaikan nikmatnya Allah yang banyak atas dirimu. Pasti ada. Minimal kamu masih bisa bernafas, itu anugerah yang luar biasa. Kamu masih sehat, itu anugerah yang luar biasa. Tapi kan masuk minimal. Coba cari hal terbaik dalam hidupmu yang menurutmu saya harus bersyukur sekali punya ini. Mulai tanya dirinya ya, oh ya aku kok tidak nemu-nemu. Terserah, Pak, saya itu tidak pinter, Pak. Tapi saya itu kata teman-teman murah senyum, Pak. Nah, itu, berarti ini yang perlu saya syukuri ini. Saya dianggap ramah berarti. Oke ya, coba kamu cari apa dalam hidupmu. Mungkin lama-lama kamu pernah dengar orang muji kamu apa gitu. Meskipun mungkin pujiannya basa-basi, tidak apa-apa lah. Ya, siapa tahu ada akarnya yang benar ke situ ya. Coba kalian ingat-ingat apa sih hal terbaik yang saya syukuri dalam hidupku. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah saya sudah hidup sesuai dengan nilai-nilai yang saya anggap utama? Misalnya, Pak, saya itu orangnya mengutamakan persaudaraan, Pak. Coba kamu cek, kamu beneran sudah begitu enggak? Jangan-jangan masih di pikiran saja. Kalau sudah, alhamdulillah, mungkin itu yang harus kamu syukuri. Coba kalian tanya, apakah hidupmu sudah selaras dengan kebenaran, dengan kebaikan yang kamu yakini? Misalnya kalian bilang, Pak, hidup yang terbaik menurut saya itu hidup sederhana, Pak. Nah, misalnya kamu punya teori begitu, coba tanyakan dirimu, kamu sudah sederhana enggak? Ya, caranya begitu ya, nanti kalian tanya. Ini lewat jalan ini nanti kalian membangun makna hidupmu. Oke, sekarang masuk lebih dalam. Siapa tahu kamu punya makna lebih luas tentang dirimu. Coba ya, apakah tindakan-tindakan saya belakangan ini memberi manfaat pada orang lain, sekecil apapun itu? Coba cari, sekedar menyeberangkan orang, sekedar Pak, saya itu terbiasa tidak kemerungsung, jadi di lampu merah saya tidak pernah ngebel-ngebel, Pak. Itu kamu itu manfaat juga tidak apa-apa, wis. Melakukan kebaikan pada orang lain. Jadi manfaat saya satu-satunya untuk orang lain adalah, Pak, saya tidak pernah ganggu orang lain, misalnya. Itu juga anggap saja itulah, meskipun sebenarnya kalian bisa memberi lebih banyak. Tapi cobalah tanya, ini nanti semua bisa melahirkan kebanggaanmu pada dirimu, bahwa ternyata aku masih bernilai. Terus, tanyakan lagi pada dirimu, apakah saya secara sengaja memang ingin menjaga hubungan dengan orang-orang yang dekat dan berarti dalam hidupku? Nah, itu memang sengaja tidak ingin menyinggung perasaan, sengaja ingin membantu, membahagiakan, menggembirakan orang-orang dekatmu. Ini juga berarti kalian pinter dalam berelasi. Coba ditanyakan itu ya. Mungkin selama ini kalian tidak pernah mikir begitu, sekarang mulai dipikir. Oh iya ya, ternyata selama ini saya tidak pernah peduli dengan teman, dengan sahabat, ya asal jalan saja.
Sekarang mulai difikirkan, apa sih yang aku berikan ke mereka? Kemudian, coba tanya lagi pertanyaan. Apa pelajaran-pelajaran berharga yang saya dapat dari pengalaman-pengalamanku selama ini? Kalau kalian bisa menyebutkannya, mungkin di titik itulah kamu merasa bermakna. Saya, Pak, sejak dikhianati itu, sekarang saya jadi pribadi yang lebih hati-hati, Pak. Saya tidak akan mau dibohongi untuk kedua kalinya. Nah, itu mulai. Kita dapat pelajaran sekarang. Oke ya. Makna hidupmu mesti nanti akan geser sudah. Dari pengalaman kemarin percaya wae, sekarang Anda hati-hati. Terus, ada lagi. Apakah saya sudah menggunakan kemampuan saya untuk sesuatu yang bermakna? Tadi kan hal pertama yang kamu tanyakan, apa yang bisa saya lakukan yang terbaik yang harus saya syukuri. Dengan kelebihanku itu, apakah aku melakukan sesuatu yang penting, yang bermakna? Atau jangan-jangan saya tidak melakukan apa-apa, atau melakukan hanya untuk kepentinganku yang egois saja. Coba kamu tanya dirimu. Terus, ini mungkin lebih luas lagi. Apa momen-momen dalam hidup yang membuatmu merasa benar-benar hidup, benar-benar berarti? Ketika saya lulus kuliah, Pak, atau ketika saya bisa sedikit mengembirakan orang tua, Pak, ketika saya bisa membantu teman, Pak. Coba kamu cari momen-momen yang kalian merasa benar-benar hidup. Saya itu ternyata hidup, ya ada artinya. Ada gunanya saya hidup. Itu penting, membangun praidmu, kebanggaan dirimu. Oke, sekarang mulai lebih dalam. Apakah saya sudah meluangkan waktu untuk lebih dekat terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dengan diriku? Saya tahu mungkin kalian ya sholat sih, lengkap sih 5 waktu. Tapi kesadaranmu untuk terhubung dan dekat dengan Allah, dengan Tuhan, itu apa? Hidup. Wong kadang-kadang kita sholatnya lengkap, tapi yo kesadarannya tidak nyantol sama sekali. Yo sholatnya yo sudah benar, Allahu Akbarnya yo jalan, tapi yo kesadaran ilahiyahnya lupa. Sampai wong sholat saja kan kalian sering lupa rokaatnya tuh. Ini 3 apa 2 ya tadi itu. Nah, ya, jumlah rokaatnya saja lupa, apalagi Allahnya. Oke, coba deh kamu tanya, kamu ada ndak upaya lebih serius untuk menyadari hadirnya Allah, kemudian kalian ingin lebih dekat? Pertanyaan selanjutnya, coba ini agak ngeri. Seandainya besok lusa lah, ini kan malam ya, adalah hari terakhir hidupmu, kamu sudah rela enggak? Kalau kamu belum rela, mengapa? Kalau bahasa lain ya, kamu sudah siap enggak? Kalau kamu belum siap, kenapa? Terus, kalau kamu ngerti hal-hal itu yang membuatmu merasa tidak siap, apa ada usahamu untuk membuatmu siap? Coba ya, tanya itu. Ini mungkin kamu harus berani jawab sendirian, tidak apa-apa, tidak harus diceritakan ke orang. Kalau saya besok misalnya mati, apa saya siap? Belum siap. Oke, tidak apa-apa, wajar orang belum siap. Menurutmu yang membuat dirimu tidak siap itu apa? Misalnya ya, Pak, saya itu ibadahnya masih kurang. Sip, kamu tahu jawabannya. Ada tidak upayamu untuk biar ibadahmu tidak kurang lagi? Pak, saya masih banyak dosa sama orang lain. Nah, oke, kamu sadar itu. Sudah tidak kamu upayakan untuk menebus dosa-dosa, mau minta maaf, kemudian menobatinya dan lain sebagainya?
Karena tadi loh, di depan saya bilang kafa bil mauti wa idzan. Cukup kematian sebagai nasihat. Wong kita semua kalau ditanya kematian itu datangnya pasti nanti apa bisa tiba-tiba. Kan kalian mesti jawabnya bisa tiba-tiba kapanpun, Pak. Berarti besok kan mungkin saja Pak. Lah kamu siap? Mesti saya yakin semua jawab belum, Pak. Kan mesti gitu. Loh kalau kamu belum siap, mengapa? Nah, kalau kamu bisa menjawabnya, ya berarti siapkan dirimu sejak sekarang. Gitu loh. Kalian masih diberi kesempatan oleh Allah. Maka yang terakhir itu penting. Apa satu langkah kecil atau hal kecil yang bisa saya lakukan besok untuk membuat hidupku lebih bermakna? Nah, Pak ya, kalian tanya diri, besok ini, nanti tiap malam boleh kalian tanya, besok ini saya harus melakukan apa yang membuat hidupku ini ada gunanya, lebih bermakna. Oke. Apapun itu, termasuk hal yang paling kecil. Mungkin sekedar menepati janji dengan teman, mungkin sekedar kuliah on time, tidak telat lagi, mungkin sekedar itu. Coba ya kamu, besok ada hal baik apa yang bisa aku lakukan? Tanyakan dirimu itu. Oke ya teman-teman, pertanyaan-pertanyaan ini coba sering kalian tanyakan pada dirimu, usahakan kamu jawab, di situ kalian akan menemukan kebermaknaan dirimu. Kalian akan sadar, ya minimal aku mungkin tidak punya banyak uang, tapi diri ini masih bernilai. Yo, kita lanjutkan. Sekarang mengukurnya. Tadi kan kita sudah merumuskannya. Kalau sudah punya makna hidup, sekarang ayo diukur. Makna hidupku cocok apa tidak? Makna hidupku sudah baik atau harus saya revisi ulang? Jadi kalian kan sekarang punya, aku itu orangnya begini loh. Aku itu penting karena ini loh. Nah sekarang diuji, dievaluasi. Ini cara mengevaluasinya. Yang pertama, cocok atau tidak dengan nilai keutamaan yang kita yakini. Pak, makna diriku itu ini Pak, tapi rasanya tidak cocok ini Pak dengan agama yang saya yakini, budaya di tengah masyarakat. Nah, ini masalah kalau begini. Coba diuji, cocok tidak dengan nilai dirimu? Yang kedua, memberi rasa utuh, rasa tenang. Dengan makna itu kamu suka dengan dirimu. Kamu tenang sekarang. Jangan sampai kalian punya makna, tapi kamu gelisah dengan makna itu. Jadi, meskipun sulit, saya masih senang dengan diriku. Karena makna tadi. Tapi banyak orang yang gelisah dengan maknanya sendiri. Pak, ternyata saya itu orangnya, misalnya ya, tidak tegaan, Pak. Kalau ada teman ngomong, saya selalu luluh itu. Nah, kamu ngerti makna dirimu itu, tapi terus kamu sendiri gelisah. Iya, Pak, saya gara-gara itu loh, Pak. Terus sering ditipu orang. Teman-teman itu kalau mau utang itu rasanya kasihan sekali saya melihatnya. Tapi besok ya, kayak tidak ada apa-apa lagi misalnya. Kayak gini kan kamu gelisah dengan makna dirimu sendiri. Kamu tidak seret, tidak cocok dengan makna yang sudah kamu tetapkan. Kamu jadi tidak tenang. Pak, saya ingin membentuk makna hidupku sebagai pribadi yang cuek, peduli amat dengan apa saja. Tapi ternyata tidak bisa kamu mau cuek total itu. Tiap kali ada apa-apa, pinginnya ikut campur saja. Pingin komen saja.
ingin ikut ngomong saja. Tidak bisa saya cuek. Tidak cocok dengan dirimu, maknamu. Kamu gelisah. Ya di mulut saja sih ngakunya cuek, tapi begitu baca berita, baca postingan itu gatel pengen ikut komen. Panas kamu kalau lihat orang ngomong macam-macam, ya sama saja. Tidak cocok berarti maknamu. Terus konsistensi jangka panjang. Makna kok ganti-ganti terus. Pak, kemarin saya memaknai diri saya sabar, Pak. Sekarang saya ganti, Pak. Tidak sabar-sabaran lagi, masa gitu. Terus besok ganti lagi. Oh, itu ya bukan makna namanya. Kamu masih mencari namanya. Kamu belum siap konsisten di makna itu. Mungkin masih sekedar keinginan-keinginan sesaat. Bukan hakikat kondisi dirimu. Terus, gimana lagi ngukur makna? Yang pertama, manfaatnya untuk hidupmu. Apakah engkau puas? Orang lain juga merasakan atau tidak? Kalau engkau sendiri tidak puas, orang lain juga tidak dapat apa-apa dari maknamu, kemungkinan maknamu perlu direvisi lagi. Dan terakhir, spiritualitas. Kalau spiritualitas, dengan makna itu, kamu lebih dekat dengan Allah atau enggak? Kamu tambah religius spiritual apa enggak? Nah, itu spiritual, mengukurnya itu. Kalau dirangkum, kalau saya rangkum dengan pertanyaan ini saja. Ini yang bahasa saya self-check. Menguji diri. Tanyakan pada dirimu, apakah makna hidupku membuatku lebih kuat menghadapi kesulitan? Resiliensimu meningkat. Nah, kalau begitu berarti cocok sudah maknamu. Tapi kalau tidak, Pak, sejak saya memaknai diri saya seperti itu, saya tambah pusing, Pak, tambah bingung tiap hari, tambah lemah. Berarti mungkin perlu dievaluasi maknamu. Kemudian yang kedua, apakah makna hidup membuatmu semakin bertumbuh, meningkat? Kemarin saya tidak sabaran, Pak, tapi sekarang saya jauh lebih sabar. Berarti kamu tumbuh. Kemarin saya baperan, Pak, sekarang saya tidak baperan lagi. Kamu tumbuh. Yang ketiga, orang lain banyak yang dapat manfaat atau tidak. Dan yang keempat, imanmu, keyakinanmu tambah mantap atau tidak. Jadi paling tidak kalian uji dengan 4 hal ya. Dengan makna diri seperti ini, aku tambah kuat atau tidak? Aku tambah baik dari sebelumnya atau tidak? Orang lain dapat manfaatnya atau tidak? Keimananku tambah mantap atau tidak? Nah, jawabannya apa? Kalau jawabannya positif semua, berarti makna hidupmu sudah pas. Tapi kalau masih banyak yang negatif, mungkin perlu kamu evaluasi lagi. Cuma ya tentu saja, sebelum ngecek kan kamu harus punya duluan yang dicek apa. Kalau masih belum punya makna, ya ceknya tidak ada gunanya. Makanya tadi saya bilang, tetapkan makna dirimu. Dengan cara tadi ya, di awal. Baik, tentang makna sudah. Sekarang kita masuk ke tujuan. Kalau tujuan lebih konkret. Kalau makna lebih filosofis. Sekarang kita masuk ke tujuan. Gimana caranya menetapkan tujuan? Yuk kita mulai mikir target hidup kita. Ini yang kadang kalian maknai sebagai cita-cita. Yang pertama, mengenali dirimu dan juga nilai-nilai yang kamu yakini.
tanyakan dulu, apa sih yang menurutku benar-benar penting? Kejujuran, ilmu, keluarga, spiritualitas. Coba kamu tanya dirimu ya, apa yang paling penting dalam hidupmu? Kalau kalian sudah bisa menyebutkannya, berarti lakukan apa saja sesuai dengan hal yang kamu anggap paling penting tadi. Kalau kalian masih belum bisa jawab ini, ya berarti kalian nanti sulit menetapkan tujuan. Tujuan itu kan kalian arahkan ke hal yang menurutmu paling penting. Kalau sudah ketemu jawabannya apa, yang kedua boleh, kalau ini populer sih di ilmu manajemen, gunakan prinsip SMART. Tetapkan tujuan yang SMART. SMART itu S-nya spesifik, M-nya measurable, A-nya achievable, R-nya relevan, dan T-nya time bound. Spesifik itu jelas, tidak kabur. Awas tercampur dengan makna. Kalau makna mungkin kalian bisa, Pak, saya ingin jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, ya gitu kayak zaman kamu SD kalau ditanya cita-cita susah jawab ya, ingin jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan orang tua misalnya. Nah, iya. Tapi ini kan masih kabur. Tetapkan tujuan yang spesifik. Pak, saya ingin 5 tahun lagi sudah lulus S3. Meskipun sekarang S1 baru. Lu sopo ngerti kan, setelah lulus S1 semester akhir tiba-tiba S2 terus langsung S3. Ini jelas, spesifik. Jadi jangan kabur. Kabur, tujuan kok kabur, itu sulit diminta pertanggungjawabannya. Kapan kamu ngelamar aku? Ya nunggu kalau Allah memberi hidayah ya. Nah, ini tidak spesifik, susah. Nanti ya kalau Allah menghendaki, kalau sudah takdirnya ketemulah kita. Itu mungkin itu bahasa-bahasa filosofis. Kalau untuk tujuan spesifik, aku ingin tahun depan kita sudah menikah. Nah, itu spesifik. Yang ada calonnya ya. Jadi bukan yang kabur. Kan banyak itu yang tujuannya sih jelas tapi masih kabur. Kaburnya itu, Pak, insya Allah tahun ini saya tekati nikah, Pak. Lah calonnya ada? Belum, Pak. Itu ya doae. Berarti ya targetmu loncat, itu targetnya tahun ini saya dapat calon, Pak. Nah itu mending. Jadi calonnya belum ada kok targetnya nikah. Nah spesifik itu namanya. Yang kedua measurable, bisa diukur. Bukan yang tidak ada kuantifikasinya, tidak ada kuantitasnya, itu sulit mengukurnya. Kayak tadi loh, saya dapat pasangan misalnya, itu kan mengukurnya jelas. Oh kalau nggak dapat ya berarti dia gagal, tujuannya tidak tercapai. Lulus S3 itu kan mengukurnya gampang. Yang ketiga realistis, achievable, bisa dijangkau. Kayak tadi, wong kuliah S1 ndak lulus-lulus sampai semester 13 kok 5 tahun lagi pengen lulus S3, itu kemungkinan kurang realistis. Targetlah yang lebih realistis, yang lebih masuk akal. Iya, gantungkan cita-cita setinggi langit, tapi yuk yang realistis saja. Kalau tidak realistis, kamu ngundang bencana. Kenapa? Ya nanti susah dipenuhi, terus kamu jatuhnya stres, depresi. Targetmu ketinggian, keduren. Tapi kan kalau Allah menghendaki, iya Allah bisa saja menghendaki. Tapi kan kita ini hidup dengan rumus sunnatullah.
Sesuai hukum alam saja, yang realistis saja. Ya kalau Allah menghendaki mungkin bulan depan kamu bisa jadi presiden. Tidak tahu ada bencana apa di Indonesia ini, terus yang hidup tinggal kamu. Jadi presiden itu kalau Allah menghendaki. Cuma kan pedoman kita merancang hidup ini kan sunnatullah, yang realistis, sesuai pola hidup alamiah kita. Oke. Baik. Terus itu kan kayak orang menikah satu saja belum sudah heboh tentang poligami. Ya siji wae sik. Jadi tidak realistis pembahasannya. Lanjut. Terus relevan, nyambung dengan hidupmu sekarang. Jadi relevan itu ya konteks hidupmu apa, cita-citamu seputar itu. Kalau kuliahnya tadi di jurusan tafsir, terus kamu ingin jadi mufassir atau penulis kitab tafsir atau dosen tafsir, relevan. Kuliah jurusan filsafat pengen jadi dokter, tidak relevan. Tidak cocok yang kamu lakukan dengan tujuanmu. Ya, jadi yang wajar-wajar saja, itu makanya istilahnya smart, yang cerdas lah. Terus time bound, ada tenggat waktunya. Kenapa diberi tenggat waktu lebih bagus? Ya biar jelas pencapaiannya. Misalnya, saya ingin menulis buku 2 tahun ke depan selesai. Itu lebih jelas daripada kamu cuma umum. Saya pokoknya pengen jadi penulis, Pak. Ini susah ngukurnya. Sampai besok-besok ya pengen jadi penulis terus. Tidak jelas targetnya. Kalau ada target jelas, kalian kan jelas mencapainya. Wah, ini kurang 2 bulan lagi, Pak. Ini saya kemarin janjinya 2 tahun, sekarang kurang 2 bulan lagi. Kamu bisa ngitung. Tapi kalau waktunya tidak jelas, ya sampai kapanpun ya kalian bisa ngambang. Terus bedakan tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ini memudahkan. Jangka pendek mingguan, jangka menengah mungkin tahunan, jangka panjang puluhan tahun boleh. Misalnya, Pak, untuk jangka pendek saya punya target membaca buku 1 buku per bulan. Minimal 1 bulan saya menamatkan 1 buku, ini jangka pendek. Jangka menengah tahunan. 3 tahun lagi saya harus lulus kuliah, Pak. Ini tahunan. Atau jangka panjang 10 tahun. 10 tahun lagi saya harus mapan sudah, Pak. Punya rumah, punya keluarga, dan karirnya sudah stabil. Nah, ini namanya jangkanya jelas. Tujuannya jelas. Biar tidak kecampur-campur. Jangan kebalik-balik. Ditanya, cita-citamu di masa depan apa? Yo, saya pengen baca buku saja, Pak, 1 bulan 1 kali. Itu yo, 1 bulan 1 kali, tidak bisa cita-cita ke depan. Cita-cita ke depan, ya pada akhirnya saya ingin jadi apa? Lurah, ingin jadi dosen, ingin jadi ketua RT, apa-apa. Itu tujuan jangka panjang, bukan yang harian, mingguan, bulanan. Kemudian refleksi diri secara rutin. Tujuan itu bisa saja situasi berubah. Yang semula realistis jadi tidak realistis. Saya pengen, Pak, lulus itu kuliah ini 4 tahun harus sudah lulus. Kok yang dilalah diberi sakit oleh Allah lama. Tidak jadi. Ini namanya evaluasi. Ya jangan ngotot, kalau memang ada perubahan ya kita ubah sesuai dengan situasi. Jadi biar tidak putus asa. Karena dari realistis jadi tidak realistis itu kan berat. Kalau kita kaku menyikapi situasi, ya hasilnya malah kita susah sendiri.
Terus tautkan dengan makna hidup. Jadi kita sudah punya makna, tujuannya yang nyambung dengan makna. Misalnya, aku ingin jadi guru, tujuanku jadi guru. Kenapa? Karena menurutku hidupku berharga kalau aku bisa mencerdaskan generasi. Kemudian silahkan menetapkan tujuan dengan mengambil inspirasi filosofis atau spiritual. Misalnya, Pak, tujuan hidup saya adalah mengabdi pada Allah, beribadah, ya monggo saja. Atau mengabdi ini tujuan jangka selamanya, jangka panjang, Pak. Mulai sekarang sampai besok. Nah, sementara yang pendek, yang kuliah, ya tujuan saya lulus 4 tahun lagi. Yang baca buku ya 1 bulan. Silakan saya kalian atur. Mana tujuan yang menurutmu cocok, sesuai. Baik. Mungkin setelah ini teman-teman boleh ya oret-oret di kamarnya masing-masing tujuan hidupmu apa. Bikin yang smart, cerdas tadi ya. Yang jelas, yang realistis, yang terukur, yang relevan, dan waktunya jelas. Kalau tidak terpenuhi, Pak, dievaluasi. Kenapa kok tidak terpenuhi? Sebabnya apa? Pak, saya itu cuma target setiap hari ngaji 1 lembar saja, kok tidak bisa ya Pak, misalnya. Oh, coba dicek, kenapa kok sampai begitu? Distraksinya apa? Kemudian yang membuatmu sering menunda-nunda apa? Akar masalahnya dari luar atau dari dalam dirimu? Nanti dicari, kalau sudah ketemu, diperbaiki. Kalau menetapkan tujuan saja kalian tidak berani, apalagi tidak mau, ya gimana kalian bisa maju? Bagaimana kalian bisa meningkat? Berkeinginan saja tidak berani, ya gimana kalian bisa berkembang? Harus berani ya mulai besok. Kalian akan jadi orang besar kalau memang bercita-cita besar. Kalau tidak, ya kalian akan di situ-situ saja. Baik, kita lanjutkan ya. Semoga masih kuat. Karena setelah ini agak berat. Oke, ini untuk pembanding sekarang. Kita lihat. Sekarang kita ngaji filsafat. Tipe-tipe tujuan. Ini kita ambil banyak teori sekarang dari filsafat ya. Yang pertama, ini biasanya yang banyak ditarget orang yang malas mikir dalam-dalam. Yaitu tujuan hidupnya jenis hedonistik. Yang penting senang, yang penting nikmat. Jadi ini biasanya orang hedon itu tujuan hidupnya menikmati kesenangan selagi bisa. Alah, hidup sekali, ngapain sih nyari rumit-rumit, seneng aja lah, seneng-seneng aja lah kita hidup ini. Nah, ini gaya pertama. Namanya tipe hedonistik. Pak, orang seneng, orang mencari kenikmatan, masa enggak boleh? Yang bilang enggak boleh siapa? Boleh saja. Toh ada orang yang tujuannya ini. Meskipun nanti dengan makna hidup tertentu, tujuan yang hedonistik ini rasanya kurang tinggi, kurang utama. Tapi ada orang seperti ini, mungkin banyak malahan. Hidup itu nyari senang saja, nyari nikmat saja. Oke, mungkin banyak yang tidak merasa bahwa dia seorang hedon. Padahal hedon itu mungkin bisa kita semua hari ini. Ingin nyari senang saja. Pak, wong saya, duit saya tidak banyak. Tidak ada hubungannya dengan duit tidak banyak atau duit sedikit. Karena hedon itu orang yang orientasinya kenikmatan saja. Kalau istilahnya Plato dan Imam Ghazali itu yang dipikir urusan perut ke bawah.
ini orang hedon biasanya. Yang kedua, kalau ini Aristoteles dan kawan-kawan, virtue etik, eudaimonistik. Tujuan hidup yang arahnya pada kebahagiaan dan keutamaan. Jadi kalau tadi tujuan hidup menikmati kesenangan, kalau eudaimonistik ini tujuan hidupku mengembangkan diri dengan melakukan kebajikan yang di situ kemudian mencapai kebahagiaan. Ini tujuan eudaimonistik. Biasanya alurnya begini: pengetahuan, kebajikan, virtu, dan kebahagiaan. Kalau kita ingin bahagia ya dengan ilmu. Setelah ngerti ilmunya kita amalkan dalam kebajikan. Kalau sudah melakukan kebajikan, kita akan bahagia. Jadi tipe pertama tadi hedonistik, hidup mengejar kesenangan. Kalau tipe kedua hidup melakukan kebajikan. Jadi tujuanmu adalah melakukan kebaikan. Yang dari situ kamu asumsikan kamu bisa bahagia. Kalau yang pertama, hidup senang-senang, yang dari kesenangan itu menemukan kebahagiaan. Nah, ini beda orientasi. Mungkin banyak juga teman-teman yang sing penting dadi wong apik, itu aja. Good life. Jadi cuma itu saja. Ini namanya tipe tujuan eudaimonistik. Nanti ada tipe utilitarian. Tipe utilitarian itu tujuan hidupnya adalah memberi kebahagiaan, kemanfaatan untuk banyak orang. Jadi tujuan hidupku adalah memberi manfaat sebesar-besarnya agar sebanyak mungkin orang bisa hidup lebih baik. Ini utilitarian. Kemanfaatanmu terhadap masyarakat di dunia sosial. Nanti ada lagi tipe transendental. Tipe transendental itu ya tujuan hidup kita adalah menuju Tuhan, bahagia di akhirat, masuk surga. Ini tipe religius, transendental. Imam Ghazali, Ibnu Arabi, Augustinus, dan lain sebagainya yang religius tujuannya agama. Mungkin banyak di antara kita yang tipe tujuannya religius. Akhirat, surga, Tuhan, itu. Ini tipe ini. Ada lagi altruisme. Kalau altruisme itu mengorbankan diri untuk orang lain. Ini altruis. Jadi kan banyak orang yang membahagiakan orang lain meskipun aku sendiri harus berkorban. Biasanya dianalogikan dengan lilin. Dia menerangi sekitarnya meskipun pada akhirnya dia akan habis. Ini tipe altruis. Pak, tujuan hidup saya itu Pak hanya satu Pak, membahagiakan orang tua. Itu saja Pak. Meskipun saya harus sengsara ini, sengsara itu, susah ini, susah, tidak masalah. Saya sengsara juga tidak masalah, asal orang tua saya bahagia. Ini namanya tipe altruis. Mungkin ada yang malah bukan orang tua, sahabat. Yang penting saya bisa membantu sahabatku. Nah, tipe altruis. Aku tidak makan, tidak apa-apa, asal sahabatku makan. Karena ada orang tipe yang sangat setia kawan seperti itu. Ini namanya tipe altruis. Nanti ada orang yang cita-cita tujuan hidupnya adalah pengembangan diri, humanistik. Gimana
Aku mengaktualkan potensiku, aktualisasi diri. Tujuan hidupku adalah menjadi manusia yang utuh, bermartabat, teraktualkan segala potensi. Nah, ini namanya tipe humanistik. Terus tak lanjutkan ya. Ini semua tema sudah pernah kita bahas. Ada lagi tipe stoik. Kalau tipe stoik, tujuan hidupku adalah hidup yang selaras dengan alam, menerima apapun ketetapan Tuhan, dan mengabaikan apa yang di luar kemampuan. Jadi menerima apapun ketetapan atas kita, sibuk yang dalam kendali, dan membiarkan apa yang di luar kendali. Ya sudah, di luar kendali saya tidak kuasa atas itu, saya kuasanya ini. Dan hidup secara alami, ini gaya stoik. Kemudian ada lagi, kalau ini kebalikannya. Yang awal tadi semua bertujuan. Kalau ini terakhir nihilistik. Tujuan-tujuan itu tidak ada. Tujuan hidupku apa? Tidak ada. Tidak pakai tujuan. Hidup ini absurd. Tidak pakai tujuan-tujuanan. Nah, ini kelompok nihilis. Nietzsche, Albert Camus, dan lain sebagainya. Ada banyak ya tipe-tipe tujuan hidup. Ini nanti jadi referensi saja buat teman-teman. Ingin ada di titik mana? Ingin sampai di tujuan hidup yang mana? Nihilistik kah? Stoik kah? Humanistik kah? Altruis kah? Religius, utilitarian, eudaimonistik, atau hedonistik? Atau tidak semuanya? Saya tambah bingung, Pak. Ya. Ini pembanding saja ya dari ranah filsafat. Teman-teman boleh tidak semuanya bikin sendiri tujuan hidup mau apa, silahkan. Bahkan ada pertanyaan begini. Apa mungkin Pak tujuan hidup itu lebih dari satu? Punya tujuan banyak. Saya itu ya pingin seneng-seneng Pak, sekaligus bahagia, sekaligus religius, sekaligus bisa berkontribusi pada orang lain. Apa bisa Pak? Jawabannya bisa saja, kenapa tidak? Asal tidak konflik. Nanti ada konsep begini. Tujuan hidup itu bisa berjenjang. Dulu waktu kita belajar di Martin Seligman itu, ada orang yang tujuan hidupnya ingin senang-senang saja, pleasure life. Kemudian ada yang tujuan hidupnya good life, hidup benar, hidup baik. Nanti yang ketiga ada yang tujuan hidupnya meaningful life, hidup yang bermakna. Kayak bahasa Jawanya ya, urip seneng, urip apik, apa urip migunani. Dadi wong sing seneng, dadi wong sing apik, apa dadi wong kang migunani. Ini leveling, level. Tentu saja kalau kita hanya ingin senang-senang saja titik, yo dua yang lebih tinggi ini tidak mungkin kena. Tapi kalau kita ada di level yang lebih atas, bawahnya akan kena. Gambarannya begini. Kalau kita hidup baik, ya jujur, ya mungkin religius, ya mungkin amanah, ya mungkin itu. Kita akan merasakan kesenangan-kesenangan juga dalam hidup ini. Tapi kalau kita hanya senang-senang saja, atasnya tidak kena. Yang dipikir
perut saja atau mikir bawah perut saja, itu good life-nya mesti ketinggalan, kececeran. Tapi kalau kalian orientasinya good life, di antara jalan untuk good life itu ya kesenangan yang pas, yang cukup, yang sesuai aturan, sesuai normanya. Ya kalau gambaran kasarnya ya, ingin kawin saja itu kan pleasure life, senang-senang. Mbok jangan ingin kawin saja, mbok ingin menikah. Nah, kalau menikah itu good life. Loh, kalau kalian menikah kan dapat kawinnya. Tapi kalau kalian kawin saja tidak dapat menikahnya. Jadi kalau kalian ambil yang atas, bawahnya dapat. Tapi kalau ambil yang bawah, yang atas, yang lebih utama tidak dapat. Apalagi yang tertinggi. Yang tertinggi itu meaningful life. Meaningful life itu hidup yang bermakna. Hidup bermakna itu berarti berkontribusi ke sesama. Tidak sekedar aku yang senang, aku yang baik, tapi juga berbagi kesenangan ke sesamamu, berbagi kebaikan ke sekelilingmu. Itulah meaningful life. Kalau kalian ada di meaningful life, urusan makna tadi, berarti kamu merasa dirimu sudah sangat penting. Alhamdulillah, saya meskipun tidak banyak uang, tapi hidupku bermanfaat sekali ke sesama sekelilingku. Ini namanya meaningful life. Nah, kalau sampai di meaningful life, pasti good life. Kenapa? Karena yang kita bagi ke sekeliling itu kan tentu saja hal-hal yang baik. Bukan hal-hal yang jelek-jelek. Kalau hal-hal yang jelek-jelek, ya sekitarmu tidak akan mau. Kalian berbagi kegembiraan, berbagi kebaikan, kan selalu begitu. Yang kalian bagikan itu yang kalian dapat sebelumnya. Jadi kalau kalian di meaningful, good-nya pasti sudah dapat. Tadi di good life, pleasure-nya juga sudah dapat. Kalau sekedar good life, meaningful-nya masih belum. Ingin jadi orang baik, tapi kan itu masih level dirimu sendiri. Masih belum berbagi kebaikan ke sekelilingmu. Tapi kalau kalian sudah berbagi kebaikan ke sekelilingmu, kan berarti pertama-tama kalian sudah harus baik duluan. Ini yang tadi saya sebut hierarki, rankingnya. Oleh karena itu Pak, apa harus satu gitu, hedon saja, kemudian utilitarian saja? Tidak, bisa saja kombinasi. Syaratnya apa kombinasi itu? Kalian tahu mana yang inti, mana yang pendukung, mana yang pelengkap. Ini yang sifatnya prioritas tadi. Di antara yang membuat kita bingung menetapkan tujuan adalah kita sering tidak punya prioritas. Jadi apa mungkin Pak tujuan lebih dari satu? Mungkin saja. Asal kalian sadar prioritas. Misalnya, kuliah saja atau organisasi, mungkin ada yang sambil kuliah berorganisasi, atau apalagi kesibukanmu, pacar misalnya ngono ya, anggap baik kuliah, pacar, organisasi. Ini mungkin mewakili pleasure, mewakili. Nah, tiga ini apa ndak boleh Pak ditarget tiga-tiganya? Apa ndak bisa? Bisa sih. Tapi kalau kalian tidak punya prioritas, tidak punya ranking, ini lebih penting baru ini, setelah itu ya ini. Itu kalian mesti dalam hidupmu akan sering overthinking, sering dibingungkan oleh pilihan yang tabrakan. Kalau tidak tabrakan tidak masalah. Pak, kuliah, organisasi, pacar, semua bisa jalan kok Pak. Kuliah itu hari Senin sampai Jumat Pak.
Kalau urusan organisasi hari Sabtu ketemu teman-teman di kampus. Nah, untuk pacar malam Minggu sama Minggu. Jadi tidak tabrakan. Kalau bisa jalan semua, kenapa tidak? Tapi ada kalanya terus tabrakan. Alah kok ya sama dosennya jadwalnya dipindah misalnya. Loh, sekarang tabrakan. Kalau tabrakan gini kan terus kalian jadi overthinking. Akan lebih mudah kalau kalian punya prioritas. Kalau tabrakan kuliah misalnya dengan organisasi, oh dari 3 itu Pak, kalau di prioritas ya prioritas pertama kuliah, kedua organisasi, nanti pacar ya ketiga saja sudah. Seandainya tabrakan, ya yang didulukan yang prioritas tinggi. Kuliah sama organisasi tabrakan, kemarin saya memprioritas kuliah, ya berarti kuliah, organisasinya nanti dulu. Itu enaknya kalian punya prioritas. Nggak habis energi banyak untuk mikir. Kita sering membuang energi banyak untuk apa saja dipikir sampai detail. Dan itu menghabiskan energi. Nah, atur saja begitu. Saya tidak tahu kalian dalam hidupmu urusanmu apa saja. Kuliah mungkin, keluarga mungkin, organisasi mungkin, sahabat mungkin. Ini bisa saling tabrakan kalau kalian tidak hati-hati. Bikinlah prioritas.